Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersama menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Pengakuan dosa. Saudara-saudara jemaat, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Kami lebih cenderung melakukan keinginan kami sendiri daripada menyatakan kepatuhan kami terhadap firman-Mu. Kami tidak setia melaksanakan panggilan kami sebagai saksi-saksi-Mu. Kami sering mengorbankan kepentingan diri sendiri. Ampunilah dan sucikanlah kami ya Bapa pengasih, demi kemuliaan-Mu dalam Kristus Juru Selamat kami. Amin.
dengarlah berita anugerah pengampunan dosa. Demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, diberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku atas setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk amanat hidup baru, jemaat dimohon berdiri selaku tanda kesiapan. Dengarlah saudara-saudara amanat hidup baru. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Jemaat Tuhan, di minggu pagi ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berilah Roh Kudus-Mu mendiami kami, supaya kami menjadi bijaksana dan dengan hati yang teguh dapat mengamalkan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami sudah sedia mendengar. Saudara-saudara jemaat, pembacaan firman Tuhan di minggu pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Ibrani pasal 11, pasal 8 ayat 1 sampai berakhir pada ayat yang ke-13. Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai berakhir pada ayat yang ke-13 yang berkata demikian. Imam besar Perjanjian Baru. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan
dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan mempersembahkan. Dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan bahwa kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka telah setia kepada perjanjianku, dan aku menolong mereka, demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia mengatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah didekat kepada kemusnahannya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya dalam hidupnya. Haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di minggu ini sebagai orang Kristen kita boleh bersyukur bahwa perjalanan waktu kita ke depan penuh dengan sukacita dan juga suatu kemenangan. Sebagai warga negara, pada tanggal 10 November nanti kita akan masuk pada Hari Pahlawan, dan
pada tanggal 12 November di bulan ini, sebagai warga gereja atau juga kita boleh ada bersama, kita mensyukuri karena kampus STT GPI Papua akan ada di dalam perayaan hari ulang tahun. Dan masih banyak lagi sukacita yang boleh kita rasakan secara pribadi. Di dalam sukacita yang boleh kita alami bersama, hidup ini kita akan alami atau rasakan bagaikan berada di surga. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam bacaan firman Tuhan ini kita diperkenalkan dalam pengajaran tentang Yesus adalah imam besar. Mengapa Tuhan Yesus disebut sebagai imam besar? Ada dua hal yang penting di saat kita mengenal pribadi Yesus, yaitu pertama, karena Tuhan Yesus duduk di sebelah Allah yang agung di sorga. Kedua, Tuhan Yesus melayani di tempat yang benar, yaitu tempat kudus di sorga yang didirikan oleh Allah dan bukan oleh manusia. Tuhan Yesus melayani dari sorga dan duduk di atas tahta kerajaan. Jadi, Tuhan Yesus yang duduk di atas tahta memberikan pengertian kepada kita bahwa dari tahta itu terdapat kekuasaan yang penuh untuk semua yang telah duduk di bawahnya. Dialah Raja. Pertanyaan lagi bagi kita, mengapa Tuhan Yesus duduk di atas tahta yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan, dan kita diperkenalkan tentang sorga? Jawabnya, dia duduk di atas tahta karena pekerjaannya sebagai seorang imam telah selesai di dunia dengan mengorbankan dirinya sendiri sebagai persembahan penghapusan dosa manusia. Sekarang saya mengajak jemaat untuk mengenal tugas dari seorang imam, yaitu seorang imam haruslah mampu memberikan sesuatu sebagai persembahan kepada Allah. Dan bila Tuhan Yesus telah memberikan dirinya sebagai pengorbanan untuk menebus dosa manusia, maka tidak boleh terdapat pertentangan dari imam-imam di dunia ini. Mengapa? Sebab seorang imam yang bekerja di dalam bait suci tidak mendapatkan suatu kesempatan untuk harus bersantai di dalam setiap pelayanan. Karena melihat pelayanan dari Tuhan Yesus itu lebih baik daripada pelayanan menurut hukum Musa. Maksudnya begini, di dalam tempat ibadah atau tabernakel sudah dilengkapi dengan kesakralan ibadah dan juga liturgi kepada Allah untuk penyembahan dan pemujaan kita kepada Allah. Sudah ada ketetapan supaya pekerjaan sebagai imam yang belum selesai harus mampu memberikan sesuatu kepada Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, jika saya berbicara tentang sorga dan suatu korban persembahan yang ditujukan kepada seorang imam untuk membawa persembahan,
Maka yang perlu kita pahami dari bacaan Ibrani pasal 8 ini mengandung suatu filsafat dari seorang filsuf yang bernama Plato, di mana dia berpendapat bahwa dunia ini dapat dipandang dan dirasakan oleh indera manusia. Maksudnya, Plato menganggap bahwa sebuah benda sebenarnya tiruan dari pusat pemikiran atau ide dan dapat diselidiki oleh akal budi. Jadi segala sesuatu yang terjadi di alam ini perputarannya hanya sementara saja, sehingga manusia memerlukan suatu pendapat atau gagasan untuk dapat menjelaskan sesuatu peristiwa yang terjadi dengan ditolong oleh kemampuan akal budi atau hikmat. Dengan hikmat, setiap atau segala sesuatu yang sifatnya tiruan atau tidak sempurna itu dapat melahirkan pemikiran yang sempurna. Kembali saya mau katakan bahwa segala sesuatu yang hanya ilusi atau yang kita hadapi sifatnya angan-angan atau hayalan yang tidak nyata harus dirubah menjadi sesuatu yang sempurna. Satu contoh yang saya dapat berikan di sini ialah atau sampaikan di sini adalah di saat kita boleh berhadapan dengan anak-anak atau anak-anak sekolah minggu. Biasanya pengasuh menyampaikan cerita sekolah minggu dan mereka dapat mengatakan kepada anak-anak sekolah minggu tentang surga itu ada di langit. Di sini dapat mengajak kita atau anak-anak sendiri mencari surga itu di langit. Dan kita dapat melihat bahwa anak-anak dapat berpikir bahwa jika surga di langit, maka mereka akan keluar dan memandang ke langit yang luas. Mereka akan melihat matahari di langit biru, bulan, dan bintang-bintang yang rapi berbaris dengan berkelap-kelip. Kemudian, pada pertukaran cuaca, badai, guntur, kilat, dan hujan akan menimpa atau turun ke bumi, namun hujan akan berlalu. Maka mereka dapat membuka mata dan melihat di langit terdapat pelangi yang berwarna-warni. Dan semua keindahan itu dapat dikatakan oleh mereka bahwa segala yang mereka boleh lihat dengan mata mereka adalah indah, bagaikan surga mulia. Jemaat kita bertolak pada sifat manusia yang dewasa. Apabila mereka memiliki emosi yang mereka lampiaskan kepada sesama, maka sudah pasti keputusan-keputusan yang mereka ambil akan salah, sehingga hal-hal yang dapat mereka lakukan yaitu kejahatan. Dan hidup mereka tidak seindah bintang-bintang di malam hari atau seindah pelangi yang turun untuk menghapus hujan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, untuk memperkenalkan surga dari dunia nyata, semua itu tergantung pada konsep pikir kita mengenai hal-hal yang kita sedang alami. Misalnya, hari ini kita memiliki beberapa rencana yang harus diselesaikan. Namun bila rencana itu ada yang belum selesai atau masih dalam angan-angan masa depan,
maka akal budi yang baik yang harus digunakan supaya pada waktunya adalah indah. Itu tentang rencana manusia yang dapat saya sampaikan. Dan bagaimana dengan rencana Allah? Allah memiliki rencana untuk menebus manusia, dan itu dialami ke dalam perjanjian Allah dengan Abraham, perjanjian Allah dengan Musa, dengan 10 hukum Tuhan, dan langkah lain dari dalam rencana Allah untuk menebus manusia, dan itu digenapi di dalam perjanjian baru. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bila kita melihat rencana pertama, perjanjian lama telah berhasil, maka pasti rencana kedua tidak diperlukan. Tetapi kita tahu perjanjian pertama didapati kurang. Untuk itu manusia juga tidak akan mampu dan harus terus berjuang dalam perang. Oleh karena itu Tuhan berkata, perhatian, hari-hari akan datang ketika Tuhan akan membuat rencana baru untuk berurusan dengan semua ciptaannya atau manusia. Jadi Tuhan akan membuang rencana yang lama dengan mengatur perjanjian, dan rencana baru itu dilaksanakan. Tidak akan ditulis di atas kertas. Rencana baru itu juga tidak akan dipahat dengan batu, tetapi menaruh rencana baru di dalam pikiran dan mengukirnya di lapisan hati umat. Jadi kita mulai dari usia anak-anak yang masih kecil sampai yang besar, mulailah untuk mencari dan mengenal Tuhan. Siapa yang mengenal Tuhan, dosa-dosanya tidak dapat diingat Allah. Di saat dosa diampuni, maka perjanjian Tuhan dengan kita di dalam dunia ini mendapatkan jawaban-jawaban terbaik. Jadi semua harus bersatu untuk menghormati Allah dengan pelayanan yang rela pada hari kudusnya, di hari kemenangan. Jemaat sebagai orang Kristen, kita terus mencari Tuhan setiap waktu, dan kita mencari Tuhan selalu di bait suci. Untuk itu, terdapat suatu gambaran dan bayangan terhadap tempat-tempat suci dapat kita baca di dalam kitab Perjanjian Lama tentang bait suci, yaitu Keluaran 25 ayat 40, yaitu bait suci atau kemah suci itu dibuat serupa dengan patung surgawi. Dan juga orang-orang Yahudi selama abad pertama Masehi sangat bangga dengan melihat bait suci, karena bait suci adalah mahakarya seorang arsitektur. Tetapi kita diingatkan kembali kalau tempat ibadah adalah buatan manusia, karena sebagian besar bagiannya dibangun pada masa Raja atau Kaisar Herodes Agung, yang sifatnya, yang sikapnya atau perilaku hidupnya adalah pribadi yang jahat dan korupsi. Itulah sebabnya bait suci di dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan bait suci sorgawi, tempat Yesus melayani, dan kita pun mencari Allah di dalam. Sebagai orang Kristen, mari kita pastikan bahwa segala sesuatu yang kita putuskan bukanlah suatu ilusi yang tidak memiliki kejelasan nantinya. Memang berada di dalam bait suci, tetapi apabila
keluar dari tempat ini. Segala sesuatu yang sudah dirancangkan ditujukan kepada Tuhan. Sebaliknya, manusia akan masuk atau kembali lagi di dalam keegoisan diri mereka. Segala sesuatu yang telah diikat dalam perjanjian, manusia akan kembali lagi berdosa jika mereka menjauh. Kembali ingat perjanjian pertama yang dirancang. Kalau tidak bercacat atau menjadikan manusia ini berjuang atau berdosa, ada di dalam dosa, maka tetap kita harus berada di dalam Tuhan dan kita memilih perjanjian kedua yang harus kita cari di dalam perjanjian baru. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan tidak mengizinkan siapapun masuk ke tempat suci ini kecuali imam kepala pada saat itu. Dan tempat suci itu adalah model tempat suci sejati. Oleh sebab itu, manusia atau kita harus mencari seorang imam yang dapat menolong dan juga mengampuni setiap kesalahan-kesalahan kita. Dan di dalam tempat suci yang ditempati oleh Yesus, kita boleh membawa seluruh pergumulan atau beban berat kita taruh kepada Tuhan. Ingat bahwa Tuhan selalu setia untuk bekerja, melihat dan menjangkau seluruh pergumulan dan kepentingan kita. Dan di tempat suci itu Tuhan Yesus dapat berbicara kepada Allah untuk menyampaikan setiap permintaan-permintaan kita di dalam doa. Jadi atas nama Tuhan Yesus, Dia menawarkan seluruh doa-doa kita kepada Allah untuk dikabulkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Dari setiap orang percaya di muka bumi ini, mari kita bersama mengaku iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
jemaat sebelum kita memberikan persembahan syukur, dengarlah ajakan untuk memberi. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan ini. Amin.
Mari kita bersama ada di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Pujian syukur kami kepada Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga. Di tempat ini ya Allah, kami boleh datang memanggil nama Allah di dalam doa kami. Dan ya Allah, sebagai umat-Mu, kami boleh diberikan kelayakan untuk dapat memuliakan dan juga mengagungkan kebesaran Allah. Kami boleh bersyukur kepada Allah karena segala sesuatu yang boleh Allah berikan atas hidup kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Kristus Tuhan kami. Di saat kami boleh datang mencari Allah di dalam firman-Mu dan juga di dalam doa kami boleh bersyukur bahwa pemberitaan firman-Mu Tuhan boleh disampaikan. Dan kami meminta bersama ya Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat senantiasa menolong kami supaya kami boleh ada di dalam hari-hari yang penuh dengan kemenangan. Allah yang kami sembah, kami boleh datang kepada Allah dan juga kami menaruh pergumulan umat Tuhan kepada Allah kami. Dan Tuhan, kami membawa pergumulan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, biarlah di dalam kuasa kasih Tuhan, berkatilah pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah yang ada. Di saat mereka boleh ada sebagai setiap pemimpin, kami percaya akal budi atau hikmat akan senantiasa Tuhan berikan bagi setiap pemimpin kami, supaya di dalam perjalanan kehidupan kami sebagai masyarakat, kami boleh memasuki setiap hari-hari kami di dalam sukacita. Kami juga berdoa Tuhan, berkatilah pemimpin-pemimpin kami yang ada, supaya Tuhan di saat mereka boleh ada, kami percaya terdapat pelayanan-pelayanan yang boleh dapat menyentuh di setiap bidang yang ada. Bapa di sorga, kami juga datang bersama-sama Tuhan berkati daerah di mana kami boleh ada, pemerintah Kabupaten Fafak lebih khusus dan juga setiap pemimpin yang ada di daerah ini Tuhan menolong dan beri hikmat bagi mereka. Allah yang kami sembah, kami juga datang Tuhan kepada Allah, kami mendoakan lembaga kami. Tuhan, tolong dan beri berkat bagi lembaga kami Sinode GPI Papua. Di dalam seluruh pekerjaan pelayanan pemberitaan nama Kristus Yesus di atas tanah Papua ini Tuhan, kami percaya setiap pelayan-pelayan Tuhan dapat diberikan roh hikmat dari Tuhan, supaya pekerjaan pemberitaan nama Kristus Yesus dapat senantiasa disampaikan di setiap kota ataupun juga di setiap kampung-kampung yang ada. Kami percaya seluruh umat Tuhan yang boleh ada di dalam pemerintahan, firman Tuhan mereka dapat disentuh oleh kasih dan kuasa Allah. Tuhan, kami pun juga datang berdoa bersama Tuhan menolong lembaga STT GPI Fafak. Kami boleh bersyukur bersama ya Tuhan karena perjalanan waktu keberadaan lembaga ini tetap ada di dalam kasih dan setia mereka untuk ada di dalam seluruh pelayanan pendidikan bagi setiap anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala yang boleh digumuli saat-saat ini untuk kedepannya nanti dalam lembaga STTGPI Papua ini kami memohon, biarlah kuasa kasih Tuhan membuka jalan bahkan juga jawaban bagi kampus ini untuk dapat berkembang di dalam pendidikan ini. Allah yang kami sembah, kami datang kepada Allah dengan merendah kepada Allah
dan kami tunduk juga pada saat ini mendoakan setiap pergumulan umat Tuhan. Kami meminta Tuhan di dalam seluruh pekerjaan pelayanan yang boleh kami terima bersama sebagai para pekerja Tuhan di dalam rumah Tuhan. Pakailah kami Tuhan supaya kami boleh dapat melayani dengan segala yang boleh kami terima dari Tuhan. Hikmat Tuhan supaya setiap yang boleh kami kerjakan penuh dengan kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah di dalam seluruh pelayanan-pelayanan yang kami lakukan di dalam rumah Tuhan ini atau di tempat ibadah kami ini Tuhan, pakailah kami Tuhan sebagai para pekerja baik, kami pelayan hamba-hamba Tuhan yang ada, dan juga Bapak Ibu Majelis Jemaat. Kami memohon biarlah Tuhan menolong kami, memampukan kami, beri hikmat bagi kami, dan kami percaya pekerjaan Tuhan di tempat ini pada saat-saat yang boleh kami lakukan dalam bulan November ini Tuhan dapat berjalan atau terlaksana dengan segala baik. Teristimewa Tuhan pergumulan kami di dalam jemaat Betel pada saat ini Tuhan, di saat kami boleh ada sebagai majelis jemaat, kami boleh masuk di dalam kunjungan akhir tahun, kami boleh ada di dalam kunjungan kepada setiap rumah anggota jemaat kami. Tuhan menolong dan memberkati kami, dan kami bersyukur Tuhan di dalam minggu ini ataupun juga minggu berikutnya di dalam perjalanan pelayanan kunjungan akhir tahun ini, Tuhan senantiasa menyertai setiap umat Tuhan yang ada di dalam jemaat kami mulai dari bulan Januari sampai di bulan November ini dalam keadaan baik. Bapa di sorga, kami datang membawa pergumulan kami bersama juga Tuhan untuk seluruh kesiapan-kesiapan kami ke depan di dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang ada. Kami boleh bersyukur Tuhan untuk setiap wadah-wadah yang boleh ada di dalam jemaat kami, baik wadah par, pemuda, perwata, perbri, dan perlansia. Bahkan juga setiap pelayanan yang boleh dapat dilaksanakan di dalam setiap ibadah-ibadah sektor. Tuhan memberkati seluruh pekerjaan pelayanan ini Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya setiap umat Tuhan akan senantiasa ada di dalam berkat-berkat yang baru ini saat mereka boleh ada mengambil bagian di dalam seluruh persekutuan ibadah-ibadah ini. Tuhan, kami datang kepada Allah kami dan juga kami membawa pergumulan kami bersama-sama Tuhan di dalam seluruh perjalanan hidup kami dengan setiap anggota jemaat kami menggumuli anggota jemaat kami yang mengalami sakit. Tuhan senantiasa memberikan kuasa kasih pemulihan dan juga kesembuhan atas setiap mereka. Kami doakan Tuhan Bapak Louis Hidong, Bapak Zed Habibu, anak Rafa Ferdinandus, orang tua dari Ibu Majelis kami Ibu Ocha Marwa di Ambon, dan juga anak Lovely Sahetapi, Om Martin Hehataya, Ibu Pendeta Ivon Salagori, dan juga orang tua dari Bapak Edi Yoga di Timor, dan juga Bapak Penatua Esnaroba dan Bapak Chandra Sunarto. Kami meminta Tuhan jamaah kasih Allah memulihkan keadaan mereka. Allah yang kami sembah, kami juga datang berdoa membawa pergumulan setiap anggota jemaat kami yang boleh bersyukur karena begitu besar kasih dan penyertaan Tuhan. Mereka mengalami sukacita karena pertambahan usia yang boleh Tuhan berikan bagi mereka. Kami doakan Tuhan untuk pelayan Tuhan Bapak Pendeta Keres Manuputi, dan juga kami berdoa Saudari Novelistin Ubra, dan juga kami berdoa untuk anak Kristal Poseratu, Bapak Nelton Marwa, Oma Kos Salakai, Ibu Igustina Tarmasele, dan Bapak Esron Roy Matua. Di dalam kasih Tuhan kami percaya di dalam perjalanan kehidupan setiap anak-anak Tuhan ini ke depan, kami percaya Tuhan pintu berkat-berkat Tuhan akan senantiasa menolong mereka untuk memasuki pergumulan mereka di waktu-waktu yang baru.
Allah yang kami sembah, kami datang menaruh pergumulan kami juga bersama Tuhan untuk orang tua kami yang boleh ada di dalam jemaat kami. Tuhan memberkati Opa dan Oma Tarumasele, Mama Bahamba, Opa dan Oma Salakai, Oma Sardin, Oma Risa Masu, Oma Tejo Kusuma, Opa dan Oma Hihakaya, dan Bapak Nabaya. Tuhan, kami meminta pertolongan Allah senantiasa menolong mereka dengan sukacita yang boleh hadir setiap waktu, sehingga di dalam perjalanan kehidupan orang tua kami di tengah-tengah jemaat kami percaya kekuatan, kesehatan akan senantiasa Allah sediakan. Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah, di dalam nama Kristus Tuhan Yesus, di saat minggu pagi ini Tuhan, di saat kami boleh menyampaikan seluruh pergumulan setiap anggota jemaat kami sadar juga Tuhan, sebagai pribadi dan juga keluarga kami yang boleh datang dan juga masuk ke dalam rumah Tuhan, kami mengikat janji kami kepada Allah kami di tempat yang maha tinggi. Dan kami meminta di dalam pertolongan Allah senantiasa sentuh setiap hati-hati kami dan buka setiap akal kami Tuhan, supaya kami percaya hikmat Allah senantiasa dapat menolong kami untuk kami boleh ada di setiap waktu-waktu ke depan dalam pertolongan Allah kami. Bapa di sorga, jagalah setiap hati anggota jemaat kami di saat ini, di saat mereka boleh datang dengan beban pergumulan mereka masing-masing. Tuhan menolong dan membuka jawaban. Kami doakan Tuhan setiap anggota jemaat kami Tuhan yang bergumul bagi pendidikan anak-anak mereka mulai dari PAUD sampai kepada perguruan tinggi, baik yang mengikuti pendidikan sekolah di kota Papak ataupun juga di luar kota Papak. Kuasa daripada Allah senantiasa menyertai mereka, dan kuasa daripada Allah memberikan kepada mereka hikmat, kepintaran, dan kami percaya setiap anak-anak Tuhan ini dapat disentuh dalam setiap pergumulan mereka. Kami doakan juga Tuhan di dalam kasih Tuhan, kami doakan setiap anggota jemaat kami yang melakukan setiap kerja mereka masing-masing, baik di pemerintah sebagai PNS, bahkan juga boleh bekerja sebagai karyawan di berbagai tempat yang ada, ataupun juga Tuhan kami yang boleh bergumul di dalam pergumulan kami bersama dengan umat Tuhan, bagi mereka yang mencari lapangan pekerjaan. Tuhan, biarlah kasih-Mu Tuhan menolong setiap anggota jemaat kami. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, inilah seluruh beban pergumulan kami yang boleh kami taruh di dalam doa kami, dan kami boleh meminta biarlah pengampunan dosa yang kami dapatkan daripada Tuhan Yesus akan senantiasa memberikan pengampunan bagi kami, supaya sebagai orang percaya, mulai dari anak-anak sampai kepada orang tua, kami mendapatkan janji kemenangan di waktu yang telah Tuhan sediakan. Bapa di sorga, Allah di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami, dan kami percaya Roh Allah yang kudus akan memelihara hidup kami. Amin.
menerima amanat pengutusan dan doa. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat memasuki musim